Selamat pagi anak-anak. Bagi kalian, Pak Guru harap keadaan sehat. Ingat, kita harus selalu kesehatan. Pada semester yang kedua sekarang ini, kita akan memulai pelajaran dengan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu bagaimana kita sebelum dan sesudah melakukan olahraga. Tentunya sebelum melakukan olahraga, kita harus selalu melakukan pemanasan. Nah, materi kita pada pagi ini adalah pemanasan. Apa itu pemanasan? Bagaimana cara melakukan pemanasan? Nah, pada kesempatan ini, Pak Guru akan menjelaskan apa itu pemanasan. Oke, kita tentu tahu, pemanasan itu dilakukan sebelum melakukan aktivitas jasmani. Atau kalau di sekolah, kita selalu melakukan pemanasan sebelum olahraga. Mengapa kita harus melakukan pemanasan? Supaya tidak terjadi cedera. Adalah salah satu tujuan pemanasan, yaitu supaya tidak terjadi cedera. Kemudian melemaskan otot-otot yang kaku. Setelah kita bangun, pasti keadaan kita masih kaku, masih lemes, masih apa. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan olahraga, supaya kita melakukan olahraga dengan maksimal, maka kita harus melakukan pemanasan. Nah, ini latihan pemanasan. Kenapa harus melakukan pemanasan? Nah, tentu kita akan lakukan pemanasan, tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh menuju latihan inti yang lebih berat. Karena latihan inti, semua macam olahraga itu, supaya tubuh kita siap ya, dalam melakukan materi olahraga apapun itu, maka kita harus melakukan pemanasan. Baik, pemanasan itu harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan menyeluruh dari kepala sampai kaki. Nah, harus teratur, sistematis. Itu harus kita lakukan pada saat melakukan pemanasan. Apa itu sistematis? Sistematis adalah dari gerakan ringan menuju gerakan yang lebih berat. Jadi ringan-ringan dulu. Ya, jadi tidak boleh berat, karena badan kita belum siap. Sekali lagi, yang disebut sistematis adalah gerakan dari gerakan ringan menuju gerakan yang lebih berat. Itu yang disebut sistematis. Apakah hanya itu saja yang kita lakukan pemanasan? Tidak. Selain sistematis, kita harus melakukan pemanasan secara berurutan. Harus urut. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu namanya berurutan. Jadi tidak boleh ngawur, asal gerak. Itu salah. Karena peredaran darah itu ngalir terus urut. Ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Boleh. Selain itu, harus dilakukan secara menyeluruh. Tadi di depan sudah Pak Guru sebutkan, sistematis itu adalah teratur dan menyeluruh. Jadi dari atas, paling atas adalah leher, yang bisa kita lakukan pemanasan, sampai kepada ujung kaki. Terus kita panasin tubuh kita. Ya, itu namanya melakukan pemanasan secara menyeluruh. Tidak boleh sebagian aja. Tidak boleh sebagian saja.
tapi harus menyeluruh dari atas sampai ke bawah. Oke. Kemudian setelah kita melakukan latihan utama, setelah pemanasan, kita pasti melakukan olahraga inti. Olahraga inti ini biasanya berat, tergantung dari materi apa, olahraga apa yang kita lakukan. Nah, setelah melakukan olahraga, kita juga wajib melakukan pendinginan. Pendinginan itu adalah gerakan-gerakan ringan. Gerakan-gerakan ringan untuk memulihkan lagi keadaan otot kita. Dari yang tadi sudah melakukan pemanasan, inti itu otot kita dipacu. Nah, kita harus mengembalikan otot kita ke kondisi yang normal, yaitu dengan pendinginan. Pendinginan dengan gerakan yang ringan. Nah, itu cara melakukan pemanasan. Tentu kita sudah pernah melakukan pemanasan. Nah, ada dua macam pemanasan. Nah, ada dua macam pemanasan atau disebut peregangan. Nah, yang pertama adalah peregangan statis. Apa itu yang disebut peregangan statis? Coba diperhatikan dengan benar-benar. Yang dimaksud peregangan statis adalah peregangan yang dilakukan dengan menahan gerakan beberapa detik. Itu sudah pernah kita lakukan setiap kali olahraga. Contohnya, peregangan leher. Kita tunduk leher, kita tekan, kita hitung 1-8, 2-8. Dengan gerakan diam, ditahan gerakannya. Itu yang disebut gerakan statis. Kita harus melakukan peregangan statis dari atas sampai bawah. Tadi sudah disebutkan bahwa peregangan harus dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah, dari leher ke kaki, atau sebaliknya dari kaki ke leher juga boleh. Yang namanya peregangan statis. Yang kedua adalah peregangan dinamis. Itu juga selalu kita lakukan. Apa yang disebut peregangan dinamis? Ya, peregangan dinamis adalah peregangan yang dilakukan dengan mengulang-ulang gerakan selama beberapa kali. Biasanya kita menggunakan 2x8 hitungan. Contohnya, peregangan dinamis di kepala. Kita tuh mengangguk-angguk kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sampai hitungan 2x8. Jadi gerakan yang dilakukan dengan mengulang-ulang. Nah, atau bisa menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Itu namanya mengulang-ulang gerakan. Itu yang disebut peregangan dinamis. Jadi, pada saat kita melakukan olahraga, sebelum olahraga inti, kita harus melakukan peregangan statis dan peregangan dinamis. Supaya apa? Supaya satu yang jelas, supaya tidak mudah terjadi cedera otot. Apalagi olahraga-olahraga yang berat. Misalkan sepak bola, lari, apalagi sprint, itu adalah olahraga yang berat. Maka harus kita melakukan peregangan. Bagian apa saja yang dilakukan? Seluruhnya. Hanya prioritas yang dilakukan bagian-bagian yang akan digunakan pada saat olahraga inti. Misalnya lari. Maka yang diperbanyak peregangannya adalah kaki. Itu diperbanyak. Tetapi tidak hanya kaki, dari leher sampai kaki harus dilakukan peregangan, baik statis maupun dinamis. Tetapi kalau olahraga lari, yang diperbanyak adalah kaki. Misalkan basket juga, diperbanyak adalah kaki dan bahu. Karena kita harus lempar tangkap bola, lari sana kemari.
Itu adalah cara melakukan peregangan, baik statis maupun dinamis. Baik, ini ada contoh-contoh peregangan. Contoh peregangan statis. Ya. Nah, ini peregangan statis apa? Yang tadi adalah untuk bahu. Ya, sama bahu kiri, bahu kanan. Kemudian ada lagi, nah ini juga bahu, sama yang sering kita lakukan. Kemudian ada lagi, ini pinggang. Ini adalah contoh peregangan statis, bermacam-macam. Ya, ini adalah punggung, peregangan statis punggung. Ya, ini adalah kaki. Ini adalah contoh-contoh peregangan statis. Kalau contoh-contoh peregangan dinamis, anak-anak pasti sudah tahu semua. Dari kepala sampai kaki, gerakan-gerakan itu. Gerakan yang mengulang-ulang itu peregangan dinamis. Nah, ini juga peregangan kaki. Biasanya kita yang pemain sepak bola atau apa, kaki diperbanyak. Baik anak-anak, sekarang setelah kita mendengarkan penjelasan dan melihat, ini ada tugas yang harus kalian lakukan. Harus dilakukan dan langsung dikumpul. Pak Guru beri waktu hanya 2 hari dari sekarang. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin paling lambat dikumpul. Yang pertama adalah membuat video peregangan. Statis dan dinamis. Masing-masing peregangan minimal 8 gerakan. Itu mudah sekali, sedikit sekali. 8 gerakan. Ada leher, ada bahu, ada pinggang, ada kaki. Ini sudah ada 4 bagian tubuh. Kalau dilakukan, misalkan setiap bagian tubuh 2, itu sudah 8. Paling enggak harus minimal 8, bisa 16. Karena masing-masing bagian bisa depan, belakang, samping-samping itu ada sudah 4. Ya, buat peregangan statis minimal 8 gerakan dan peregangan dinamis minimal 8 gerakan. Dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan sebaliknya. Oke, itu adalah tugasnya. Ingat, sebelum mengerjakan tugas, sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Ya, ingat, nama, kelas, dan nomor absen. Tidak boleh lupa. Contoh, nama Yohanes, kelas 6A, nomor absen 35. Baru melakukan tugas membuat video peregangan. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup. Segera membuat tugasnya. Jangan sampai ditunda-tunda seperti semester lalu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan pertama ini. Dan ingat selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak boleh dilupakan agar badan kita selalu sehat. Sampai di sini, terima kasih dan tetap bersemangat.